Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran Scratch berikutnya. Kali ini saya akan membahas tentang Scratch Looks and Sound. Jadi, pada kesempatan ini, blok yang akan dibahas lebih detail adalah blok Looks dan blok Sound yang kamu bisa lihat di Scratch IDE. Seperti video saya sebelumnya, video ini dibuat untuk pembelajaran LSP Informatika di SMAK 1 BPK Penabur Bandung dan disupport oleh jurusan Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Oke, presentasi saya hari ini akan membahas khususnya tentang palet look dan sound. Saya akan jelaskan lewat beberapa contoh bagaimana cara memanfaatkan kedua palet ini untuk membuat berbagai animasi dan trik-trik gambar, menghasilkan efek gambar, lalu mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan layer dalam Scratch, memainkan suara, bahkan membuat komposisi musik. Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya, lalu bagaimana kita menggabungkan teknik-teknik tersebut untuk menghasilkan scene akhir dari animasi yang kita buat. Ya, pertama, kamu perlu tahu dulu konsep dari animasi. Kita bisa membuat animasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengadopsi cara kuno, di mana cara kuno itu membuat banyak gambar yang kemudian di-flip secara cepat. Nah, di sini kita akan memanfaatkan teknik tersebut. Jadi, kita akan punya beberapa gambar untuk sebuah sprite. Misalnya, pada contoh ini, jika kita ingin membuat animasi orang berjalan, maka kita bisa membuat beberapa frame gambar seperti ini, di mana masing-masing frame gambar berisi sebuah gambar saja. Misalnya, frame gambar pertama berisi gambar yang paling kiri, frame gambar kedua adalah gambar orang kedua, dan seterusnya, sampai frame gambar terakhir adalah gambar yang orang paling kanan ini. Nah, kamu bisa membuat gambar seperti ini dengan cara manual lewat Paint Editor Scratch, ya. Atau kalau kamu ingin membuat kodenya, silahkan. Tetapi kodenya akan cukup panjang untuk membuat sebuah gambar. Tetapi enaknya ketika kamu sudah memiliki beberapa kostum seperti ini, kamu bisa memanfaatkannya berkali-kali untuk membuat animasi yang bisa dibuat dalam waktu singkat dengan kode. Nah, ini adalah contoh animasi orang berjalan yang dibuat dengan kode. Jadi, di sini kamu definisikan bahwa setiap sprite orang ini memiliki 7 buah kostum. Ya, jadi sprite ini memiliki 7 buah kostum yang masing-masingnya saya jelaskan tadi. Nah, di kode untuk sprite ini, kamu tinggal menulis bahwa sprite tersebut perlu berjalan sebanyak 10 step ke depan. Lalu, setelah berjalan 10 step ke depan, dia harus berganti kostum. Demikian seterusnya diulang-ulang. Sehingga kedua statement ini berada di dalam skema forever. Artinya, dia akan diulang terus setelah green flag diklik. Nah, lalu kita perlu menambahkan statement wait for 0.1 seconds. Tujuannya apa? Supaya hasil animasinya tidak terlalu cepat. Kamu nanti boleh mencoba-coba apa yang terjadi jika kita hilangkan block wait how many seconds ini. Ya, kamu akan lihat animasinya tidak seperti orang berjalan, tapi lebih seperti berlari. Nah, kamu bisa mencoba-coba dengan angka-angka lain selain angka 10 dan angka 0,1 second ini. Silakan bereksperimen. Nah,
Lalu ada sedikit penanganan yang harus kita lakukan, yaitu kalau si sprite sudah berjalan mentok sampai ke paling kanan layar. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingin si sprite itu berbalik arah, lalu mengarah ke kiri, berjalan ke kiri sampai terhalang lagi oleh batas layar, kembali lagi ke kanan, dan seterusnya, bolak-balik, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, untuk membuat efek seperti itu, kamu bisa memanfaatkan blok if on edge, lalu bounce. Blok ini tinggal kamu panggil, ya, di bagian motion, tab motion, ya, seperti kamu lihat warnanya, kamu bisa lihat tab yang berwarna biru. Oke. Ya, kita lihat dulu contoh animasi berikutnya. Animasi ini akan berubah bentuknya, berubah kostumnya ketika kita melakukan klik pada gambar wajah ini. Ya, smiley face yang bisa berubah-ubah ekspresinya. Ya. Nah, selain berubah ekspresinya, kamu lihat backdrop-nya juga bisa berubah. Ya, bagaimana melakukan hal itu? Nah, kita lihat di contoh ini. Kita bisa membuat animasi seperti itu dengan selain when green flag click, kamu juga bisa mencoba-coba teknik yang lain. Misalnya ketika pada contoh kasus ini kita butuh when this sprite click. Coba kamu coba event itu, ya. Kamu lihat pada contoh ini ketika sprite smiley face itu diklik, maka dia berubah bentuknya, ekspresinya berubah, ya. Nah, ini adalah kostum yang dimiliki oleh sprite face, ya. Nah, jadi ketika sprite diklik, maka dia harus berubah ke ekspresi lain atau ke kostum lain. Sehingga ketika sprite ini diklik, kamu bisa lakukan next kostum. Ya. Selain berubah kostum, juga berubah backdrop. Sehingga kamu bisa panggil statement switch backdrop to. Nah, kita punya 4 buah kostum untuk backdrop stage. Backdropnya mirip-mirip seperti ini, hanya berbeda warna. Ya. Nah, misalnya kita mau random urutan backdropnya, maka kamu bisa panggil pick random 1 to 4. Ya. Nah, terus tadi kamu lihat di contohnya bahwa ketika berada pada sebuah backdrop, salah satu backdrop, smiley face-nya mengglide, ya, atau berluncur ke sebuah tempat. Jadi dia pindah tempat. Nah, kamu bisa manfaatkan event lain, yaitu when backdrop switch to. Ya. Jadi ketika backdropnya pindah ke kostum stage 4, maka ada sesuatu yang terjadi perbedaannya, yaitu si smiley face-nya glide. Jadi ketika backdropnya switch to stage 4, panggil perintah glide how many seconds to posisi tertentu yang kamu bisa ganti-ganti ini nilainya, ya. Nah, contoh ini memberi inspirasi atau contoh buat kamu kapan sih event ini bisa kamu pakai, ya, statement event ini, ya. Ini adalah event-event lain selain when green flag click, ya. Ada juga di sprite click, ada juga backdrop switch to kostum backdropnya yang mana, ya. Nah, teknik ini nanti bakal kepake ketika kamu misalnya membuat game lalu ingin mengubah stage backdropnya menjadi game over, ya. Nah, kamu bisa manfaatkan event-event ini, ya. Silakan nanti disesuaikan dengan project yang akan kamu buat. Nah, di sini saya akan memberi latihan berupa sebuah project kosong. Project ini adalah traffic light. Nah,
traffic light-nya punya 3 buah kostum, ada yang red, orange, dan green. Nah, kodenya juga sederhana, ini hanya membuat simulasi dari lampu lalu lintas. Coba kamu tambahkan beberapa instruksi di sini supaya simulasi lampu lalu lintas ini terlihat lebih nyata. Misalnya ditambahkan block wait, ya, how many seconds, dan seterusnya. Silakan kamu berkreasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan comment, say, dan think yang ada di Scratch. Nah, sebetulnya keduanya mirip, tetapi perbedaannya pada gambar yang dihasilkan. Kalau kamu panggil comment say, maka gambar yang dihasilkan adalah seperti kata-kata dalam komik, ya, bentuknya seperti ini. Sementara kalau think, itu bentuknya seperti awan, seperti ini. Perbedaannya hanya itu. Lalu ada juga komentar, kamu ingin bicaranya berapa lama, sehingga pop-up say ini bisa muncul beberapa lama, sesuai keinginan kamu sebagai pembuat game atau animasinya. Ya. Misalnya, say hello for 2 seconds. Maka setelah animasi atau gambar ini keluar selama 2 detik, 2 detik berikutnya, perkataan hello ini akan hilang. Hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada lagi kata-kata hello setelah 2 detik. Itu bedanya say hello sama say hello for how many seconds. Ya. Jadi di sini ada waktunya. Ya, ini contoh simulasi dari argumen yang nggak pernah selesai, di mana si kucing sama si api itu saling berargumen bahwa dirinya yang paling lucu. Silakan kamu pelajari kode yang ada di sebelah kanan. Bagaimana sih mereka bisa saling berbalasan? I'm the cute one. No, I'm the cute one. Lalu berbalas-balasan seperti itu. Kamu lihat bagaimana teknik tersebut dilakukan dalam kode. Sehingga sinkron. Tidak keduanya berbarengan mengatakan hal yang sama. Ya, kita lihat ya. Yang atas ini adalah kode untuk sprite cat. Ya. Yang bawah adalah kode untuk gobo. Nah, pertama kamu lihat ketika green flag-nya diklik, yang pertama mengatakan I'm the cute one, itu adalah si kucing. Ya. Jadi, ketika green flag-nya diklik, langsung saja katakan I'm the cute one, misalnya untuk 2 detik. Ya. Lalu, kita izinkan si gobo bicara di detik ketiga. Maka, apa yang dilakukan gobo ketika green flag-nya diklik? Dia akan menunggu dulu 2 detik. Waktu tunggu ini adalah waktu tunggu untuk menunggu kucing bilang, I'm the cute one. Ya. Setelah dia wait 2 detik, maka giliran gobo yang mengatakan, no, I'm the cute one. Sehingga, kamu bisa masukkan setelah wait for 2 seconds here, kamu bisa katakan, gobo say, bla 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 for 2 seconds. Ya. Nah, setelah gobo bicara sampai ke detik keempat, ya, lihat bahwa si cat ketika gobo say for 2 seconds, si cat wait for 2 seconds. Lalu bicara lagi, no, I'm the cute one for 2 seconds. Dan instruksi ini diulang-ulang, ya, saling bergantian. Jadi pertama cat dulu wait, gobo wait, lalu detik berikutnya gobo say, sementara si cat wait, lalu giliran cat yang mengatakan, dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu cara untuk melakukan sinkronisasi dalam animasi. Ya, sekian dulu video saya kali ini. Saya akan lanjutkan ke teknik-teknik lain di video saya berikutnya. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. See you!